Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 21 Februari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menanam Tidak Merawat. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 12 ayat 13 sampai dengan ke-14. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri, yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel, bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku akan mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami berjuang menjadi orang yang konsisten, yang mau menanam, namun mau merawat dan mau berjelih lelah, dan mengikuti aturan-aturan di dalam pertanian, baik pertanian secara sesungguhnya maupun dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Menanam namun tidak merawat, apa yang terjadi? Tentu waktu menanam namun tidak merawat, tumbuh sementara, lalu kemudian pada akhirnya tanaman itu tidak pernah akan bertumbuh dengan baik. Kalau kita berbicara termasuk pada ayat Yeremia 12 ayat 13, dikatakan mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituainya adalah semak duri. Tentunya mengapa menabur gandum yang kemudian dituai semak duri? Tatkala gandum itu ditanam ataupun tanaman lain ditanam, maka harus dipastikan dia memenuhi syarat-syarat di dalam proses pertanian dan syarat-syarat di dalam bercocok tanam. Ada perjuangan yang berat, tanah harus baik, pupuk harus baik, pengakhiran harus cukup, kemudian mendapat sinar mata harus baik, lalu menghadapi berbagai macam ancaman, apakah itu bencana alam, ataukah itu karena kemudian kuman-kuman yang timbul dari bibit penyakit yang ditimbulkan oleh binatang, ataupun kemudian kerusakan yang ditimbulkan oleh tanaman lain yang sama-sama tumbuh, bagaimana semak duri pada akhirnya menghancurkan gandum, sehingga waktu menabur gandum yang ada menuai semak duri. Itu yang firman Tuhan katakan. Metafora dan gambaran ini menjelaskan kehidupan sebagai orang percaya yang dijelaskan dalam ayat ke-14. Beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel, bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku akan mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Dua-duanya berbuat tidak baik. Kaum Yehuda yang dipilih oleh Allah seyogianya hidup dalam kebenaran, mereka tidak hidup dalam kebenaran. Mereka diberikan kehidupan yang baik, segala sesuatu yang tersedia, tapi mereka tidak menjalankannya. Mereka hanya mau menerima bibit-bibit terbaik, yaitu tanaman-tanaman terbaik, anugerah terbaik, kebaikan Allah. Demikian juga yang tidak baik yang kedua adalah yaitu mereka-mereka yang mencoba menguasai dari kekuasaan luar yang mau merusak dan mengambil alih daripada tanah Yehuda. Pada bagian ini, dua-duanya orang-orang yang dimasukkan dalam kelompok benar-benar tidak takut akan Allah. Mereka hidup dengan caranya masing-masing. Mereka hidup dengan pikirannya masing-masing. Mereka hidup dengan keputusan dan kehendaknya masing-masing. Berjalan sendiri. Sehingga dikatakan, sekalipun mereka semua diberikan semua yang baik, Tuhan memerintah dan memberikan bibit supaya menabur gandum, tetapi yang dituainya adalah semak duri. Pada titik ini sahabat seperjalanan, kalau kita boleh berkata, Tuhan itu maha baik. Namun dalam proses hidup kita, Tuhan mengapa yang ada kami bukan memanen gandum, ternyata semak duri. Bagian daripada kedua ayat ini menjelaskan, kalau kita mendapatkan semua yang baik, bibit hidup yang baik, segala sesuatu yang terbaik dari Allah, namun kita tidak merawatnya, kita hanya bisa menanam, namun kita tidak merawatnya. Kita tidak punya konsistensi. Kita tidak punya kesetiaan. Kita tidak berjaga-jaga. Kita tidak berhati-hati terhadap berbagai macam masalah yang bisa merusak kehidupan kita. Sehingga yang kita hasilkan, kita memang menanam gandum, tapi kita tidak menuai gandum. Kita menuai semak duri. Dalam kehidupan pribadi pun sama.
Di beberapa negara, kalau seseorang itu sudah melakukan tindakan kriminal, saya tidak sebutkan negara mana, yang jelas adalah salah satu negara adidaya yang luar biasa, maka fotonya itu akan dipangpang di berbagai sudut-sudut kota untuk kejahatan yang dilakukannya, sehingga mereka tertutup untuk bisa bekerja, nama baiknya hilang, dan beberapa kemudian karena tidak tahan dengan hukuman sosial seperti demikian, dia kemudian melakukan bunuh diri. Artinya, segala yang baik sebagai warga negara di sebuah negara, apalagi sebagai warga negara kerajaan Allah, maka semua hal yang baik yang diberikan oleh Allah, yang Tuhan berikan bibit gandum atau apapun bentuknya, apakah anggur atau kemudian tumbuh-tumbuhan lain, kalau kita tidak merawatnya, kita tidak menjaganya, maka yang terjadi adalah semak duri, bukan kita kemudian memanen daripada gandum yang menjadi makanan untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan tentunya juga orang banyak. Mari sahabat seperjalanan, menjadi orang percaya tidak langsung dan serta-merta kita menjadi pengikut Tuhan yang baik. Setelah kita menerima Kristus, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Namun hidup kita tidak dirawat dengan baik-baik. Bukankah ada contoh banyak orang yang sudah menjadi anak Tuhan, namun jalannya salah? Daud bisa jatuh karena dosa wanita. Saul bisa jatuh karena faktor kehaus akan kekuasaan. Orang akan jatuh karena kemudian uang. Kemudian orang juga bisa jatuh tatkala tidak memandang Allah, menoleh ke belakang sehingga menjadi tiang garam. Orang bisa jatuh dan kemudian mati ditampar malaikat, dimakan cacing-cacing karena kemudian melawan Tuhan dan tidak menghormati Allah sehingga Herodes mati dimakan cacing. Ini semua adalah menggambarkan setiap anugerah yang baik, tanaman yang baik, bibit yang baik dari Allah. Namun kita tidak merawatnya dengan baik, maka yang kita panen bukan anggur, bukan gandum, tapi semak duri. Biarlah kita boleh belajar. Ayat 15 dikatakan, tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Bagaimana ayat 15 menjelaskan kasih sayang Allah tidak pernah kemudian lebih rendah daripada murkanya. Sekalipun Allah bisa menghukum, Allah bisa murka, Allah bisa marah, kasih sayangnya menerima kita yang berkali-kali jatuh, berkali-kali tidak hidup dalam kebenaran. Tuhan membuka diri selebar-lebarnya, membuka tangan untuk kembali mendekap dan memeluk engkau, dan Tuhan berkata, hai anakku, engkau anak yang hilang, engkau sudah menjadi domba yang sesat, kembalilah ke dalam pangkuanku, kembalilah ke dalam gembalaanku, dan hiduplah di dalam kebenaran bersama dengan aku. Karena orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, dia akan menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita akan menuai gandum, kita akan menuai anggur, bukan menuai, katakanlah seperti yang firman Tuhan katakan, semak duri. Mari kita mawas diri, memeriksa diri, apa yang salah, apa yang sudah diberikan oleh Allah. Apakah kita merawatnya, menjaganya dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dalam kebenaran, dalam kekudusan, dan juga di dalam kesucian. Biarlah kita menjadi orang-orang bisa menanam, juga bisa merawat kehidupan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.